Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Makanya ada istilah surah-surah Al-Quran yang disebut Makkiyah dan Madaniyah. Apa artinya? Bukan surah yang turun di Mekah, turun di mana, bukan begitu. Surah-surah Makkiyah dan Madaniyah itu tidak dilihat dari segi tempat turun gitu Pak, tapi dilihat dari segi periode di mana Nabi tinggal. Ketika sebelum hijrah Nabi di Mekah, surah yang turun saat itu disebut Makkiyah. Turunnya di mana saja, tidak usah di Mekah. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, sudah jadi orang Madinah, maka surah-surah yang turun di 10 tahun itu disebut Madaniyah. Di mana saja turunnya, tidak usah di Madinah. Bahkan ada satu surah, nabinya sudah di Madinah, tapi surahnya turun di Mekah. Ada itu. Contoh surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath gitu ya. Itu Nabi sedang futu Mekah kan? Sedang membebaskan kota Mekah, sedang menyerang penduduk Mekah, kafir Quraisy waktu itu. Tentu saja Nabi berangkat dari Madinah karena itu terjadi setelah hijrah. Jadi nabinya datang dari Madinah menyerang Mekah. Ketika sampai di Mekah turun ayat itu. Jaja nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itunya Bu. Turun itu. Jika kamu melihat pertolongan Allah dan pembebasan kota Mekah, lalu kamu melihat orang-orang berbondong-bondong masuk. Ini kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Setelah itu ayatnya bagaimana? Fasabbih, maka bertasbihlah. Subhanallah. Jadi subhanallah itu untuk kebaikan. Karena arti dari subhanallah itu bukan maha suci Allah, bukan begitu. Diartikan maha suci Allah itu karena sulit gitu Pak. Sulit diterjemah. Nah, kalau secara arti kamus, subhanallah itu dari kata sabaha, artinya Allah yang menyeberangkan, yang memproses itu. Karena sulit diterjemah, maka diartikan maha suci Allah dari kekurangan dalam penciptaan. Jadi Bapak melihat lembayu indah, melihat pelangi, melihat bintang, bulan, subhanallah. Maha suci Allah dari kekurangan dalam penciptaannya gitu. Akhir-akhir ini ada yang keliru mengatakan subhanallah itu maha suci Allah, dan Allah suci dari keburukan. Makanya setiap ada melihat yang buruk ucapkan subhanallah. Nah, dalam Quran kita begitu ya. Dalam Quran itu melihat kebaikan yang diproses oleh Allah, fasabbih, maka bertasbih. Beda lagi dengan masya Allah Bapak Ibu. Kalau masya Allah bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Kenapa? Karena kita mengembalikan kejadian itu kepada Allah. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Kita tidak tahu ini baik atau buruk. Bisa jadi yang kita anggap baik tuh ternyata buruk. Bisa jadi yang kita anggap buruk ternyata baik. Itu firman Allah sendiri. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Surah Al-Baqarah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal baik bagimu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal jelek bagimu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Inilah masya Allah. Ya ada kebakaran jebur, masya Allah, itu tidak pas. Kita tidak tahu ini kebakaran ini kebaikan atau keburukan. Belum tentu buruk begitu. Ada ruko kebakaran, ternyata Allah sedang menghabiskan uang haramnya begitu misalkan. Nah, begini sedang menghabiskan harta haramnya, sehingga yang tersisa tinggal yang halal. Itu kan kebaikan, meskipun terlihat buruk. Nah itu Bapak Ibu, Nabi dulu di Mekah menerima surah An-Nasr, Idza ja'a nasrullah. Surahnya adalah surah Madaniyah, tapi turun di Mekah. Ini menjadi dalil bahwa kategori Makkiyah Madaniyah tidak dilihat dari segi tempat turunnya,
tapi dilihat dari segi periode dakwah Rasulullah, dakwah Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Nabi itu berdakwah 23 tahun. 13 tahun di Mekah plus 10 tahun di Madinah. Ini pun hasil pembulatan ya. Kalau pasnya itu di Mekah 12 tahun 5 bulan gitu Pak. Menerima surah sekitar 86 surah. Dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai yang terakhir diterima di Mekah itu adalah surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Hijrahlah ke Madinah. Di perjalanan hijrah Nabi menerima surah Al-Jumu'ah, perintah salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Itu di perjalanan hijrah. Sudah dekat Madinah, Nabi singgah di lembah keluarga Banu Salim bin Auf dan terjadilah sholat Jumat untuk yang pertama kali. Hanya Nabi, Abu Bakar, para keluarga Banu Salim, tidak ada 40 orang. Nabi sholat Jumat di perjalanan. Artinya di Mekah itu tidak ada sholat Jumat. Belum diperintah. Jadi kalau di Mekah 13 tahun, hari Jumat, waktu duhur, sholat duhur. Itu pun sholat duhur dari tahun ke-10 di Mekah setelah peristiwa Isra Mi'raj. Karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj dari tahun pertama di Mekah sampai tahun 10 yang wajib itu tidak ada sholat 5 waktu kan. Yang wajib itu sholat malam. Nah, sejarah ini penting Bapak Ibu untuk memahami bagaimana sebetulnya dulu Nabi beribadah itu. Karena sekarang di kita ibadah itu katanya. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui bahwa di Mekah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan waktu 13 tahun lah, dibulatkan ya, dibulatkan. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan Bapak Ibu, ternyata 13 tahun di Mekah itu Nabi sudah 13 kali bertemu bulan Ramadan. Bapak Bu, jadi di Mekah itu 13 tahun Ramadan sudah ada dari dulu. Maka Nabi sudah bertemu Ramadan sejak di Mekah. Itu Pak, selama 13 kali sudah. Tetapi belum ada saum Ramadan. Unik ya. Jadi dulu di Mekah itu saum yang wajib bukan Ramadan. Ya, itu saum Ramadan itu nanti di Madinah lah Bapak Ibu. Di Madinah tahun kedua. Nah, jadi 13 kali Bapak Ibu Nabi bertemu Ramadan tapi belum tahu Ramadan. Makanya nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan oleh diperbincangkan oleh para ulama, saum apa yang beliau lakukan dulu di Mekah. Nah, gitu. Ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab tafsir, Imam Ibnu Katsir misalkan ketika menjelaskan ayat kutiba alaikumusiyam sama kutiba alal ladzina min qablikum, Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan satu hadis dari Mu'adz bin Jabal dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa ibadah saum pada permulaan Islam itu dilakukan sebulan 3 hari gitu Pak. Itu yang wajib. Makanya itu yang wajib Bapak Ibu. Sebulan 3 hari. Nah, namanya saum ayyamul bid gitu Pak. Itu satu harus dicatat. Bahwa di Mekah belum ada saum Ramadan, tapi bulan Ramadannya sudah ada. Dan di Mekah itu saum yang wajib adalah sebulan 3 hari. Nah, jumlah sebulan 3 hari itu Bapak Ibu nanti jadi perbincangan para sahabat.
para sahabat membicarakan ketika saum Ramadan diwajibkan. Karena dengan saum Ramadan jumlahnya berkurang saum itu. Kalau dulu sebulan 3 hari Pak, setahun itu kan 12 bulan Bu. Maka dulu itu setahun berapa hari saumnya? 36, 3 kali 12 punya. Dulu itu 36 hari setahun. Ketika saum Ramadan nanti diwajibkan, Ramadan itu paling banyak 30. Nah itu jadi perbincangan para sahabat Pak. Mun bahasa uramanya, Bapak nuju ngariung, dipikir-pikir bahwa lama di Mekah, kurang saum tuh 30 genep dintennya gitu. Nah akhirnya mah jantan 30. Nah perbincangan sahabat itu direspon oleh Nabi. Kata Nabi, tambah setelah Ramadan selesai, yaitu di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Makanya jadi 36 sama. Itu Pak. Meskipun hukumnya sunnah. Makanya Nabi bersabda, man soma Ramadana summa atba'ahu sitan min Syawalin kana kasyami dahri. Siapa yang saum Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal seperti saum setahun, maksudnya setahun zaman di Mekah. Ada juga yang menjelaskan, oh seperti setahun itu karena 36 amal ibadah kita minimal dikali 10, jadi 36 kali 10, 360 sama dengan jumlah hari dalam setahun. Sama psikologi ya sih. Fikih lah sama. Kenapa tidak tepat? Karena tidak semua orang dikali 10, Bapak Ibu. Ada yang lebih dari 10? Ada yang diberi kebaikannya lebih dari 10 kali lipat seperti para sahabat yang utama. Kata Nabi ada yang dikasih satu ibadah itu sampai 700 kali lipat. Saking bagusnya ibadah. Tentunya kata Nabi, Abu Bakar itu kalau sholat mendapat 1/10 dari sholatku. Dan Abu Bakar mah mendapat pahala Nabi 10% dari 100. Abu Bakar mendapat 10. Jadi kalau Abu Bakar sudah 10 kali sholat, sama dengan 1 sholat Nabi. Kan luar biasa. Kalau kita sekali sholat bagaimana? Berapa persen Pak ya? Jadi 0,000, nanti nolnya sudah sampai ke 1000, nah baru ada 1 begitu ya. Tapi kan bukan kalkulasi ya. Kata Nabi, kita tidak masuk surga karena amal ibadah kita. Tapi masuk surga karena ridho Allah, karena rahmat Allah. Dan bagaimana cara membuat Allah ridho? Ya dengan melaksanakan ibadah itu, sholat itu. Pak. Nah maka Bapak Ibu 36 hari nih boleh kata Nabi seperti saum setahun zaman di Mekah dulu. Itu dari segi jumlah hari banyak. Sekarang dari segi waktu saum. Dulu Pak, ketika di Mekah, Nabi saumnya Ayyamul Bid ya, sebulan 3 hari. Saumnya bukan dari subuh Bapak. Saumnya itu dari malam ke malam. Mohon. Dihitungnya dari tidur gitu Pak. Jadi kalau Bapak dulu di Mekah ya, jadi sahabat Nabi, pas begitu setelah sholat isya, nunutan, tertidur. Nah sudah dimulai saum. Jadi kalau terjaga di tengah malam, tidak bisa minum. Dilarang juga menghampiri istri. Tidak bisa makan minum. Dulu begitu ya. Dulu begitu. Kata Imam Ibnu Katsir, saum Ayyamul Bid itu dikerjakan dari malam ke malam. Dan ini adalah saum yang sudah sangat lama, sudah dikerjakan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan ketika pungkur saumnya gitu Pak. Kalau maghrib buka, ya. Nah lalu maghrib isya nunutan tertidur, saum udah dihitung saum itu. Dulu begitu. Nah di Mekah itu makanya terjadi berbagai macam kasus kan. Satu kasus sahabat yang pulang dari kebun waktu di Mekah nih ya, masih di Mekah.
Sudah sholat maghrib, sudah membatalkan saum, berbuka, lalu menunggu makan besar, istrinya memasak. Karena lelah, dia tertidur, Pak. Menunggu istri sedang masak. Dan aturannya kalau tertidur, nah mulai saum lagi. Ini makan besarnya belum. Namanya batalan gitu, Pak. Akhirnya istrinya kalang kabut kan, celaka suamiku, gitu nah. Naon 2 hari tidak makan ini nanti. Padahal besok kan kerja di kebun lagi, berat, kebun kurma. Waktu subuh, sahabat ini bertemu Nabi di masjid dalam keadaan lemah, ya. Maka Nabi bertanya, kenapa? Diceritakan yang terjadi, lalu Nabi mengatakan, tong maksakeun, bahasa urangnya, berbukalah. Dulu gitu di Mekah. Jadi saumnya lama kalau dulu di Mekah, Bu. Saumnya lama, ya, hampir 20 jam. Begitu. Kenapa? Kan cuma 3 hari. Ya, dalam sebulan cuma 3 hari. Sekarang Ramadan kok dari subuh saumnya sebentar ya, kan 30 hari, begitu ya. Nah, Bapak Ibu supaya tentram, betul tidak dulu itu waktu sebelum ada saum Ramadan, malam itu saum, betul tidak? Nah, silakan baca ayat ini. Ini ayat tentang perintah saum Ramadan kan? Dari 183, 84, 85, 186, 187-nya ini. Allah mengubah aturan. Ketika saum Ramadan diwajibkan, aturannya dirubah kan ya? Jadi dari subuh ya. Nah, ini ayatnya kan. Allah berfirman, lihat, perhatikan Bapak Ibu. Uhilla lakum lailata siyam. Uhilla itu kata kerja bentuk lampau. Fi'il madi kalau dalam bahasa Arab dari kata ahalla, artinya menghalal. Dia dibikin bentuk majhul. Majhul itu di artinya, yang di, bukan memukul tapi dipukul. Jadi ini bukan menghalalkan tapi dihalalkan. Bentuk kata kerja lampau artinya telah dihalalkan. Lakum bagi kalian, Bapak Ibu, Lailatul Qiyam di malam-malam saum. Ini saum Ramadan kan? Sekarang telah dihalalkan di malam-malam saum. Apa saja nanti seterusnya itu menghampiri istri, makan, minum gitu Pak. 3 hal ini sudah dihalalkan di malam-malam saum. Kalau kalimatnya sekarang sudah dihalalkan, berarti sebelumnya tidak halal gitu. Nah, itu para ulama melihat, oh ini buktinya nih. Jadi satu yang jelas itu buktinya dari hadis bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dulu di Mekah saumnya dari malam ke malam, ya, tetapi sebulan hanya 3 hari. Dan kita bisa lihat isyaratnya di dalam ayat Quran. Allah berfirman, sekarang dengan saum Ramadan ini sudah dihalalkan bagi Bapak Ibu di malam-malam saum makan, minum, jima boleh. Oh, kalau sekarang sudah dihalalkan berarti sebelumnya haram, gitu Pak. Sebelumnya haram. Ini jadi dalil bahwa dulu sebelum ada saum Ramadan, saumnya itu dari malam ke malam. Pak, sekarang Ramadan diwajibkan ya? Diwajibkan nih. Ramadan diwajibkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Pak. Tepatnya pada tahun kedua di Madinah. Kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa tidak dari tahun pertama? Tahun pertama itu, Pak, Nabi dan para sahabat sibuk persiapan gitu. Membangun masjid, membangun rumah, membangun benteng, ya, mempersaudarakan orang Mekah dengan orang Madinah, Muhajir dan Ansor. Jadi sangat sibuk tahun pertama itu. Tahun kedua baru selesai, ya, sudah hidup normal sebagai masyarakat baru, datanglah perintah-perintah Allah. Kemarin kita sudah bahas ya, tahun kedua itu kan pindah kiblat, ya, disyariatkan saum Ramadan, terjadi perintah perang Badar, kemudian ada hukum jilid, ya, banyak perintah nanti diikuti dengan zakat fitri.
Idul Kurban, saum Arafah, wah banyak ya. Nah, jadi di tahun kedua, Pak, di bulan Sya'ban. Nah, sekarang ini kita Sya'ban ya. Sya'ban. Tahun kedua di Madinah bulan Sya'ban, Bu, tanggal 28. Kalau dihitung pakai ilmu astronomi Islam, ilmu falak, tahun kedua bulan Sya'ban tanggal 28 itu jatuh pada hari Kamis. Itu bisa dihitung, ada rumus. Nah, maka waktunya adalah setelah sholat asar. Berarti ini datanya detail sekali, Pak ya. Tahun kedua bulan Sya'ban tanggal 28 hari Kamis pada asar gitu, Pak. Setelah mengimami sholat asar, tiba-tiba Nabi naik mimbar. Jadi setelah sholat asar, tiba-tiba Nabi naik mimbar. Apa ini? Ternyata Nabi berkhutbah. Yang isi khutbahnya tercatat di dalam hadis yang sahih dari Salman Al-Farisi, Salman orang Persia. Radhiyallahu an, qala, kata Salman, khotobana Rasulullah, berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumi min Sya'bana, di akhir-akhir hari bulan Sya'ban. Tadi katanya tanggal 28. Berarti Kamis 28 nih Pak ya. 28, besoknya Jumat 29, besoknya Sabtu. Kalau ada 30 berarti Ahad itu tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau tidak ada 30 berarti Sabtu itu tanggal 1 Ramadan. Artinya Nabi mengajak saum Ramadan besok lusa gitu Pak. Eta sahabat masih apa? Ya, Bu. Seseur atuda gitu. Atuda. Wah, kalau kita jadi sahabat sigana mau awas agama Islam tuh, Pak. Jadi Nabi protes, ya Allah, umat saya belum siap gitu. Kalau sahabat siap. Sedang sholat saja di masjid kiblat lainnya. Ketika kiblat disuruh pindah, itu sholat asar baru 2 rakaat. Jadi 2 rakaat menghadap ke Palestina, 2 rakaat lagi menghadap ke Mekah, tidak berantakan sholatnya. Kita sahabat hebat. Ya, kan di masjid Nabi itu sudah dari duhur pindah kiblat itu. Tapi datang ke masjid kiblat lain itu baru pas sholat asar. Karena diantarkan informasinya oleh sahabat pakai kuda, pakai unta gitu Pak. Begitu mereka sholat asar 2 rakaat, baru sampai utusan Nabi. Tunggu, Rasulullah telah diperintahkan oleh Allah untuk menghadapkan sholatnya ke Masjidul Haram, gitu Pak. Nah, yang baru tahiyat awal nih, baru berdiri, itu langsung menghadap ke Masjidul Haram berjamaah itu. Pertanyaannya, bagaimana bisa tidak berantakan begitu? Kan imam itu ketika menghadap ke Palestina dari Madinah itu ke utara, Pak. Sedangkan Mekah itu ke selatan. Kalau dari Madinah ya. Kalau dari Indonesia memang ke barat, tapi kalau dari Palestina, dari Madinah kan ke selatan. Jadi imam itu yang tadinya paling depan jadi paling belakang. Itu imam berarti nguriling itu Pak. Wow, nguriling kapayun kan. Tapi tidak membatalkan sholat. Nah, itu hebatnya para sahabat. Artinya apa? Sahabat itu paham, itu Pak. Lebih paham jauh dari generasi-generasi setelahnya karena langsung menerima pengajaran dari Nabi. Ini juga sama. Nabi tiba-tiba naik mimbar, para sahabat dengar, apa yang Nabi sampaikan, lihat. Ayuhannas, wahai manusia, yang bahasa orang memberi. Para hadirin, gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Qad adzulukum syahrun azimun. Sungguh telah menaungi kalian. Sudah dekat. Bulan yang agung. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatul, bulan yang padanya ada 1 malam. Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Jadi hayu saum gitu Pak Bu. 1 bulan penuh. Belum ada informasi tentang uhilla lakum lailatas syiyam tadinya.
sekarang dihalalkan di malam-malam saum boleh makan minum cuma belum ada itu. Itu kan nanti beberapa hari setelahnya itu. Jadi para sahabat itu menyangka saum 1 bulan selama dari malam ke malam seperti di Mekah ya. Tapi tidak ada seorang pun yang protes. Nanti ketika Allah ringankan, diberi keringanan, oh dari subuh, wah itu bergembira sekali para sahabat. Enteng kata sahabat itu. Dari subuh mah enteng itu. Makanya sahabat itu setelah saum, masih di bulan Ramadan, setelah mulai saum, masih di bulan Ramadan terjadi perang Badar. Terjadi perang Badar. Menurut riwayat yang paling sahih, perang Badar itu terjadi tahun kedua di Madinah, bulan Ramadan. Ketika para sahabat sedang saum. Jadi kalau Bapak Ibu mau membandingkan kualitas kesolehan kita dengan sahabat, etawe perhatian. Sahabat mah nuju saum teh perang. Bapak Ibu mah nuju saum teh siga korban perang. Kalau sahabat sedang saum perang, kalau kita kayak korban perang. Tangkuban, jadi banyak. Ini korban perang di mana? Jadi sahabat mah perang bu, urang mah korban perang, benten saketik sang sahabat lah bagja apanya. Ya bagja pisan benten korban gitu hukum lah. Beda sedikit dengan sahabat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saumlah para sahabat dari tahun kedua. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Ramadan menjadi agung begini? Tuh Pak Bu, ini harus terpikirkan, jarang dibahas. Kenapa tiba-tiba Ramadan di tahun kedua di Madinah Nabi menyebut bulan agung, penuh berkah, penuh ampunan. Padahal dari sejak di Mekah sudah bertemu belum dengan bulan Ramadan? Sudah 13 kali kan? Apakah selama di Mekah Nabi pernah mengatakan Ramadan bulan agung penuh berkah penuh ampunan? Belum pernah bersabda seperti itu. Baru sekarang Nabi bersabda tentang Ramadan seperti ini. Pertanyaannya, ada apa? Kata para ulama ahli tafsir, ternyata saat itu sudah turun ayat perintah tahu Ramadan. Ini ayat kutiba. Jadi Ramadan menjadi agung penuh berkah penuh ampunan itu karena ada perintah ibadah. Nanti ada perintah saum Ramadan wajib, nanti diteruskan ada perintah sholat malam, dan nanti ada di perintah tadarus Quran, nanti ada perintah mencari Lailatul Qadar, nanti ada perintah ikhtikaf, nanti ada perintah zakat fitri. Semuanya. Jadi Ramadan menjadi agung, ditambah nanti informasi bahwa Quran turun di bulan Ramadan. Karena itu semua, karena wahyu Allah. Bukan semata-mata Ramadannya begitu. Karena kalau semata-mata Ramadannya dari dulu sudah ada. Dan Nabi cuek saja dari dulu kepada Ramadan. Tahun kedua di Madinah, Ramadan jadi hebat karena perintah-perintah ini. Jadi Ramadan itu wadah, bulan itu wadah. Yang bagus itu isinya begitu. Karena di Ramadan ada berbagai macam ibadah, jadi Ramadannya mulia. Makanya jangan sampai tertipu kemasan gitu Pak Bu. Bagaimana tertipu kemasan itu? Ramadannya disambut di mana-mana. Di poster, baliho, di mall, di pinggir jalan, di TV, di internet, di mana-mana. Marhaban ya Ramadan. Sampai ada lagunya kan? Ramadan, jadinya. Aya anu kieu dengan lagu nate. Non Ramadan tiba ini. Nah, tiba-tiba Ramadan. Ramadannya disambut sedemikian rupa, tapi ibadahnya tidak mau. Di warteg katingali sapatuna ngajajar tanya. Pakai gordeng begitu ya. Teplok, Pak, nuk itu. Nah, itu orang-orang seperti itu apakah mendapat kemuliaan bulan Ramadan? Tidak. Tidak dapat, mohon maaf. Kalau tidak mau beribadah. Tiba-tiba datang masuk ke lapang Id, lalu ikut sholat Id. Nah, orang yang tidak pernah saum ada tidak ketika sholat Id? Ada. Bajunya baru tidak? Baru. Lalu merasa kembali kepada
Fitri, nah kembali kepada fitri, cinta fitri. Tidak ada, tidak ada keistimewaan bagi orang seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, maka Ramadan menjadi bulan yang agung, penuh berkah, penuh ampunan, khusus untuk orang-orang yang beribadah. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke poin yang paling penting sebagai penutupnya. Tadi kita sudah melihat Nabi saum di Mekah itu saum 3 hari setiap bulan. Ketika Ramadan diwajibkan, terjadi implikasi Pak, saling mempengaruhi dalam hukum. Implikasi hukumnya terjadi. Satu, Ramadan menjadi saum yang wajib dan Ayyamul Bid menjadi saum yang sunnah. Itunya. Nah, itu satu. Dua, dari segi jumlah hari, Ramadan hanya 30. Dulu Ayyamul Bid itu setahun sampai 36. Makanya muncul syariat anjuran saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu dua, ya. Perubahan-perubahan hukumnya. Tiga, ini yang mohon diperhatikan Bapak Ibu. Sebentar ya. Ini penting sekali. Pentingnya sekali ini. Tidak 2 kali, Bu. Coba lihat Bapak Ibu. Banyak orang menyangka Ramadan itu baru saum sampai dari subuh. Ingatnya? Kan begini Pak. Dulu di Mekah saumnya dari malam ke malam. Sekarang Ramadan saumnya dari kapan? Tuh, dari subuhnya. Dari subuh. Padahal Bapak Ibu, dari subuh itu bukan memulai saum. Dari subuh itu bukan memulai saum, bukan. Siapa yang bilang begitu? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dihalalkan bagi kamu di malam-malam saum menghampiri istri, silahkan. Wakulu wasrobu, makan minum silahkan. Di malam hari ya. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, sampai fajar subuh. Betul? Dari subuh, coba lihat ini. Dari subuh, apakah memulai saum? Bukan. Allah mengatakan summa atimu siam. Apa artinya? Sempurnakan saummu dari subuh itu. Sempurnakan ilalail sampai malam, sampai maghrib. Berarti Bapak Ibu dari subuh itu bukan memulai saum, tapi mulai menyempurnakan saum. Kalau dari subuh itu menyempurnakan, berarti malam itu saum tidak? Nah, itu Pak. Tuh, kan itu banyak. Nah, ini yang jarang diperhatikan orang. Jadi subuh itu bukan memulai saum Bapak Ibu, tapi subuh itu peluit berhenti makan minum jima. Karena saum itu bukan dari makan minum jima saja. Saum itu juga dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, maksiat-maksiat yang begitu banyak. Artinya di malam hari itu masih saum sebetulnya, tapi saum dari apa? Bukan dari makan minum jima, karena itu dihalalkan. So, Pak Bu, ini kalimatnya. Allah berfirman, minal fajri, silahkan makan minum sampai fajar subuh, dari subuh summa, kemudian dari subuh atimu siam, sempurnakan saum. Coba ditafakuri, kalau disebut menyempurnakan saum, berarti bukan memulai itu Pak. Bapak Ibu mulai ngaji tadi jam 5, sekarang misalkan setengah 6. Bu, Pak, jangan dulu pulang, sempurnakan sampai jam 6 gitunya. Berarti setengah 6 itu sudah ngaji belum? Sudah, kan dari jam 5. Boleh makan minum di malam hari sampai subuh. Dari subuh Bapak Ibu sempurnakan dong saumnya
sampai maghrib. Berarti subuh itu sudah saum belum? Sudah. Tapi saum dari apa begitu? Nah, supaya lebih jelas, saya buatkan gambar ini Bapak Ibu. Bahwa yang merusak saum itu Pak Bu ada dua macam, dua kategori. Ini untuk lebih jelasnya kenapa Allah berfirman summa atimu. Dari subuh itu tidak begini. Dari subuh fasumu maka saumlah kalian. Nah, tidak begitu. Tapi Allah berfirman sempurnakanlah saum kalian sampai malam. Dari subuh sampai malam. Kalau kita lihat yang merusak saum itu ada dua kategori. Kategori pertama, hal-hal yang membatalkan saum. Jadi kalau dilaksanakan di siang hari, ketika Bapak Ibu sedang saum, batal saumnya. Apa itu yang membatalkan saum? Cuma 3. Makan, minum, jima, itu Pak Bu. Siang hari batal saumnya, rusak, pahalanya 0, bahkan punya dosa. Kalau di malam hari bagaimana? Di malam hari boleh makan minum jima? Boleh, halal, gitu Pak Bu. Makan minum jima siang hari saumnya batal, malam hari halal. Tapi kalau yang kedua, kategori kedua nih. Kategori kedua ini tidak membatalkan saum, tidak. Tapi menghilangkan pahala saum. Saumnya tidak batal, tetap sah. Tapi pahalanya bisa 0, gitu Bu. Ini kira-kira apa saja aktivitasnya? Apa Bu? Marah-marah tuh. Apalagi Bu? Berbohong. Terus rofas, berkata vulgar. Terus gibah. Saya tidak khawatir rofas kepada ibu-ibu. Saya khawatir rofas itu kepada bapak-bapak. Ibu-ibu mah langki, jarak, vulgar, sawokah. Bapak-bapak nosok mah. Kalau bapak-bapak ngumpul pasti wehereun teh sawokah. Ka ibu-ibu mah lebih khawatir gibah. Tapi ternyata bapak juga suka gibah. Jadi bapak khawatirnya 2. Ropas dan gibah. Jangan Pak ya. Nah Bapak Ibu marah, berkata dusta, berkata vulgar, ropas, gibah, menggunjing, kemudian berbohong, dan terus tadi berdustanya, dan maksiat yang begitu banyak. Dosa-dosa, misalkan sedang saum, mencuri, itu sudah, pahalanya hilang. Jadi kalau berbohong sedang saum, saumnya batal tidak? Tidak, saumnya sah. Tapi Allah tidak butuh orang saum seperti itu. Jadi ketika dilihat di catatan, wah tidak ada pahalanya Pak. Bapak Ibu kerja bakti, nah, jadi bayar. Kalau siang tidak boleh kan, sedang saum, marah, gibah, ropasnya banyak. Kalau malam bagaimana? Siang tidak boleh marah-marah, berkata dusta, ropas. Banyak. Mungkin kalau siang hari Bapak Ibu suka ingat, astagfirullahaladzim, saya sedang tahu. Bagaimana kalau malam hari Pak? Ada tidak ayat penghalalannya? Tidak dihalalkan kan? Yang dihalalkan yang mana? Yang kategori 1, makan minum jima. Sedangkan yang kategori 2, tidak ada penghalalan. Memang ada ayat berbunyi, uhilla lakum lailatas siyam al-ghibah, gitu ayat. Sekarang dihalalkan bagimu di malam-malam saum bergibah, kan tidak ada. Nah ini yang jarang diperhatikan Bapak Ibu. Bahwasanya kalau kita berbuka saum di waktu maghrib, serasa bebasnya. Serasa saum itu lepas, begitu kan? Dilepaskan. Makanya ibu kalau marah ke bapak suka bilang, awas ya maghrib tinggalin. Awas bapak, tuh ibu maghrib ya tinggalin. Disangkanya maghrib itu boleh marah. Tidak Bapak Ibu.
Maghrib itu bukan melepaskan saum, bukan. Maghrib itu hanya peluit dimulainya penghalalan makan minum jima. Adzan subuh bukan memulai saum, bukan. Adzan subuh hanya peluit mengakhiri kehalalan makan minum jima. Bisa dipahami ya? Tuh. Berarti di malam hari itu ibu bapak masih saum dari yang kategori 2 ini. Kalau bapak ibu saum tidak menjaga hal-hal kategori yang kedua, maka terjadilah yang seperti Nabi sabdakan. Maminto imin, kata Nabi, berapa banyak orang yang saum, lam yukbal min siyamihi, tidak menerima apa-apa dari saumnya, illal ju wal atos, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Apakah saumnya batal? Tidak. Makanya disebut soimin tadi. Orang-orang yang saum artinya saumnya tamat, Pak. Tapi lam yukbal, tidak menerima apa-apa min siyamihi, dari saumnya, artinya tidak batal ini. Tamat saumnya. Cuman pahalanya nol. Dia cuma dapat lapar dan haus. Kenapa? Tidak menjaga akhlak. Coba Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu adalah ahli pengajian, saya yakin Bapak Ibu bisa berhati-hati. Manakah di antara dosa ini yang paling bahaya? Dusta, kitbun, lago, propas, maksiat, gibah tadinya. Saya yakin Bapak Ibu bisa ingat menjaganya. Yang paling saya khawatirkan adalah lagun. Lagun itu melakukan aktivitas yang tidak berfaedah. Ternyata itu mengurangi pahala saum. Bapak Ibu tanya, saum tadi dinten ngan gapleh. Balak genep, itunya balak opat, balak kutak, gitu. Begitu adzan Allahu Akbar, balak genep anjir gitu. Gitu saumnya kumaha. Itu lagun. Beda kalau Bapak Ibu misalkan sudah tadarus, sudah kajian, sudah mengajar, sudah bekerja, lalu istirahat, dan di sela-sela istirahat misalkan lihat berita atau ada game, main game sebentar sebagai rehat, itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah mengisi waktu saum dengan lagun, dengan hal yang tidak berfaedah. Makanya hati-hati ngabuburit. Ayeuna mah aya deui sanes ngabuburit kumpul, ngabuberang. Jadi kalau ngabuburit itu menunggu burit, menunggu sore. Kalau ngabuberang menunggu berang, menunggu siang. Jadi ngabuberang mah waktu duha. Ngabuberang kemana ngabuberang? Gitu ridho tuh saum gitu. Pagi-pagi ngabuberang, siang hari ngabuburit. Intinya geus burit paciwul jeung menu buka. Jadi ini mau tidak saum itu? Ya bolehlah itu kalau masih anak kecil, tidak apa-apa. Anak kecil masih merengek-rengek gitu Pak Bu. Usianya baru 6 tahun, 7 tahun. Kan Bapak mah 70 atuh. Masa masih ngabuburit? Boleh ngabuburit tapi dengan aktivitas yang baik ya, pengajian itu silahkan ngabuburit. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat ini ya, yang berbahaya itu Pak. Jadi sebetulnya Pak, ketika Ramadan diwajibkan, Allah tidak mengubah aturan saum, masih dari malam ke malam saum itu. Hanya saja Allah memberi keringanan. Dari maghrib sampai subuh boleh makan minum jima gitu. Subuh hentikan. Maka sempurnakan saummu sampai maghrib. Bisa kita pahami sekarang kalimat itu karena memang di malam hari kita masih saum. Jadi hati-hati Bapak di malam hari itu, keluarga kita, anak kita, ya, cucu kita,
Kalau misalkan sudah mereka balik lalu melaksanakan saum, tolong dikontrol aktivitas di malam hari. Jadi jangan sampai Bapak Ibu anak-anak sekarang siangnya saum, malamnya keluyuran. Siangnya saum, malam ke bioskop gitu. Pada naon atau ke bioskop. Itu pahalanya pasti berkurang. Bahkan sampai nol nanti. Bapak siangnya saum, malamnya kaciwok gitu. Pada naon kaciwok atau Bapak teh kayak aya nu teu disiung tapi ngali auratna. Jebrot 15% hilang pahala. Ngaliuk deui toko kosmetik. Aduh aya nu geulis teu disiung. Jebrot deui 25% tah Ica. Itu Pak, masuk ke rumah makan, pelayannya juga tidak berkerudung, membuka aurat, rada gelis, Bapak tinggali gulusur deui 15%. Jadi Bapak jalan-jalan kaki walk sejam 2 jam pulang ke rumah sudah nol itu pahala saumnya. Kata Nabi seperti orang yang menenun di pagi hari lalu dipuraikan kembali di malam hari. Itu berbahaya sekali Pak. Itu cina Bapak mah Pak Ustaz ke kaki walk. Bapak mah tarak nang ke APPJ. Atuh 11-12 atuh Bapak. Ke BPJ mah ya gitu orang-orang nu kafir kan, orang non muslim yang tidak menutup aurat kan terlihat, oh itu hilang pahala. Atau Bapak di rumah juga bisa menghilangkan pahala, nonton TV. Ya di TV aya nu muka aurat, aya atuh. Ya yang terbuka auratnya dina iklan, dina TV, hati-hati, makanya matikan saja. Jangan banyak aktivitas di malam-malam tahu. Kan Nabi sudah mencontohkan bagaimana mengisi malam di bulan Ramadan. Nabi mengisinya hanya 2. Satu sholat malam, seperti sholat tarawih. 2 itu adalah tadarus Al-Quran. Bukan hanya dibaca, dikaji. Ya, dikaji, diperdalam. Ini mau meneliti apa? So, Bapak Ibu, biasanya kalau para santri, ahli ilmu, para santri, para ustadz, para ulama itu menjadikan Ramadan itu bulan penelitian. Makanya jarang yang menerima jadwal ngaji malam Ramadan. Ramadan itu dijadikan bulan untuk meneliti. Saya tahun ini mau meneliti apa, dan itu penelitian besar biasanya. Karena fokus 1 bulan. Misalkan saya tahun kemarin meneliti surah Al-Kahfi, gitu Pak. Karena surah Al-Kahfi ada 4 tema. Tema 1 dikaji, itu lama sekali penelitian. Karena setiap materi yang disampaikan seperti ini hasil meneliti lama sekali. Bapak Ibu mau cari kemana? Mau membaca apa? Ingin tahu bahwa Nabi baru tahu Ramadan itu tahun kedua di Madinah. So, pada masa anak. Bisa itu data itu. Ibu mau baca dari mana? Untuk tahu bahwa Nabi dulu tahunnya tahun ayam maulid di Mekah. Jadi ini hasil penelitian Pak bertahun-tahun. Bapak Ibu mah tinggal mendengarkan, tinggal duduk mendengarkan. Itu wae nunutan. Kok mau lamun naliti? Wah, assalamualaikum gitu Pak. Cuma ada banyak Bapak tutup tahajud karena tadi wengi. Bapak kamari Bapak teh ngabagikeun permen, teh ngabagikeun nunutan. Ya. Ya Bapak Ibu mah tinggal duduk mendengarkan. Kalau kami yang mengkaji ini, satu kitabnya itu mahal. Kitabnya itu mahal, nah juta. 2, bacanya susah. Arab gundul, sanes Arab jabri. 3, menyimpulkannya bagaimana? Harus pakai ilmu alat itu. Melibatkan ilmu mantik, ilmu usul fikih, ilmu syarah hadis, ilmu tafsir Quran. Tuh. Lalu dirumuskan, belum diketik. Jadi makalah, jadi PowerPoint. Lalu mencari bahasa penyampaian yang mudah. Karena kalau saya pakai bahasa para ulama, Bapak itu tidak paham. Kalau pakai gaya bahasa ilmu alat. Tuh, jadi materi seperti ini kapan dibuatnya? Ramadan. Saya selalu punya materi baru bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa punya agenda sendiri begitu. Dengan Allah, ya Allah, bulan Ramadan ini saya ingin paham surah Al-Baqarah misalkan gitu Pak. Fokus di situ, Al-Baqarah 286 ayat dikaji.
Ya, mengkajinya sesuai kemampuan saja, ya, sesuai kemampuan. Beli kitab tafsir. Untuk memahami Quran kan membutuhkan kitab tafsir. Nah, biasakan memiliki kitab tafsir di rumah. Ada tafsir Ibnu Katsir, bagus itu ya. Tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Marawi, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir At-Tabari, ada Al-Munir, banyak ya. Silakan Bapak Ibu, dan sudah ada yang diterjemah. Ya, beli dan itu jadikan bahan penelitian. Nanti ketemu ilmu-ilmu baru, nanti ketemu pertanyaan-pertanyaan baru. Kok ini begini ya? Saya tidak paham ini. Nah, tanyakan ke Ustaz, tanyakan ya ke ulama. Ini apa maksudnya? Ah, dijelaskan nanti. Bapak terjelaskan itu dijelaskan. Gitu. Kita perang ngaji jadi liur. Kita mah liur mah tanah di bumi, Pak. Liur di bumi di tanah ke masjid. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi malam-malam saum harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau itu semua sudah selesai, Bapak Ibu sudah sholat tarawih selesai, kemudian tadarus juga sudah selesai, maka lekaslah istirahat, tidur. Karena kita kan subuh harus bangun ya, sebelum azan kita melaksanakan sahur. Itu dianjurkan oleh Nabi, diberi berkah di situ. Kenapa diberi berkah ketika sahur? Supaya Bapak Ibu bangun. Kenapa supaya bangun? Untuk apa Bapak Ibu bangun di waktu sahur? Kenapa diberi berkah? Supaya malam itu dipakai untuk tidur. Amin karulem tak diundang ku Allah di waktu sahur, ada berkah di situ. Jadi kita bersiap-siap kan menghadapi sahur itu tidur. Jadi tidak banyak aktivitas. Jadi syariat itu sudah disetting gitu Pak. Sedemikian rupa supaya kita selamat begitu ya. Terus Bapak Ibu, itu ya 2 poin yang bisa kita lihat dari sejarah disyariatkannya saum. Jadi kesimpulannya, secara alur sejarah, Nabi itu awalnya melaksanakan saum ayyamul bid dan hukumnya wajib. Saumnya 3 hari setiap bulan. Waktunya dari malam ke malam, dihitung ketika tidur. Ketika Nabi hijrah ke Madinah tahun kedua, baru diperintah saum Ramadan. Implikasinya adalah Ramadan menjadi wajib, ayyamul bid menjadi sunnah. Kemudian Ramadan yang maksimalnya itu hanya 30 hari, maka menjadi selisih, terdapat selisih 6 hari dengan saum ayyamul bid dulu. Lalu Nabi menganjurkan digenapkan 6 hari di bulan Syawal. Dari segi waktu saum dalam 1 hari, ternyata Ramadan itu masih sama kok dengan saum di Mekah. Saumnya dari malam ke malam, sama. Yang beda itu adalah Ramadan mendapat keringanan, bahwa Bapak Ibu boleh di malam hari makan minum jima. Sedangkan saum itu kan bukan hanya dari makan minum jima, tapi dari sesuatu yang bisa menghilangkan pahala saum. Ini harus tetap dijaga selama 24 jam. Jadi selama Ramadan harus menjaga akhlak, menjaga hati, menjaga emosi, pikiran selama 24 jam. Itu Pak. Di malam hari boleh makan minum jima sampai subuh. Subuh tutup, sempurnakan lagi saumnya. Ya, jadi semuanya ditahan lagi sampai maghrib. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.